Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian. Yang terhormat Bapak Prof. Hermansyah Andi Wibowo, SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian. Di sini saya akan memenuhi tugas review dan presentasi jurnal artikel yang berjudul Pengaruh Faktor Pendorong Belanja Online terhadap Niat Perilaku Konsumen di Kota Loak, Sumawe dengan metode pembayaran COD sebagai variabel mediasi yang dipublikasikan di jurnal Sinta dengan penulis Ulfia Nura, Hidamanuddin, Cali Raffi, Muhammad Subhan. Latar belakangnya itu, pertumbuhan e-commerce di Indonesia cukup pesat, namun data menunjukkan tren penurunan kunjungan situs e-commerce seperti Shopee. Hal ini menandakan turunnya minat konsumen untuk belanja online. Oleh karena itu, penting untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong belanja online dan metode pembayaran seperti COD yang dapat mengaruhi niat perilaku konsumen khususnya di kota Loak, Sumawe. Perumusan masalahnya itu, satu, apakah faktor pendorong belanja online berpengaruh terhadap metode pembayaran COD? Dan kedua, apakah faktor pendorong belanja online berpengaruh terhadap niat perilaku? Yang ketiga, apakah faktor pendorong COD berpengaruh terhadap niat perilaku? Yang keempat, apakah faktor pembayaran COD memediasi hubungan antara faktor pendorong dan niat perilaku? Tujuan penelitiannya itu untuk menguji pengaruh faktor pendorong belanja online terhadap niat perilaku dengan metode pembayaran COD sebagai variabel mediasi. Definisi platform expand ekspresi individu membawa pengaruh Shopee dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan hasil kegiatan belanja. Definisi social influencer persepsi bahwa orang-orang penting di sekitar keluarga, teman, dan investor mengetahui keputusan individu untuk menggunakan Shopee. Definisi habit, kebiasaan konsumen dalam menggunakan Shopee secara rutin yang menjadikannya sebagai tindakan otomatis dalam berbelanja online. Definisi media COD, metode pembayaran seperti tunai saat barang tiba di tempat pembelian. COD dipertimbangkan karena meningkatkan kepercayaan dan meminimalisirkan risiko. Hipotesisnya itu H1 faktor pendorong sampai COD positif, H2 faktor pendorong sampai niat perilaku positif, H3 COD niat perilaku positif, dan H4 COD memediasi. Metode risetnya itu model jalur faktor pendorong COD dan niat perilaku. Populasinya seluruh pengguna Shopee di kota Loak, Sumawe, Aceh. Sampingnya purposive sampling dengan kriteria berdomisili di kota Loak, Sumawe, berusia lebih dari 17 tahun, pernah belanja kurang lebih 2 kali dengan pernah pemakaian COD di Shopee. Pengaruh variabelnya, variabel diukur melalui kuesioner berdasarkan konstruk UTA, UTA2, dan indikator COD. Semua item menggunakan skala Likert. Alat analisisnya Plateau, Less, Sequence, Structure, Extract, Modeling. Dengan pendekatan Evidence to Track menggunakan Soft Mass PLS. Uji validitas, semua indikator memenuhi uji validitas dengan outer loading lebih dari 0,70 dan AFE lebih dari 0,50. Uji reliabilitas, semua variabel reliabilitas dengan konstruk alpha dan konstruk reliability lebih dari 0,70. Hasil uji GOV, nilai SRMR sama dengan 0,077 kurang dari 0,08 menunjukkan model memiliki kesesuaian yang baik terhadap data empiris. Hasil analisis deskriptif, mayoritas responden adalah perempuan.
di angka 63,87%, usia 17-28 tahun, pelajar atau mahasiswa pengguna Shopee sekitar tahun 2020. Hasil analisis hipotesis H1 faktor pendorong COD yaitu signifikan positif, H2 faktor pendorong niat yaitu signifikan positif, H3 COD niat yaitu tidak signifikan, H4 mediasi COD yaitu tidak signifikan. Diskusi atau pembahasan faktor-faktor seperti efisiensi, pengaruh sosial, dan kebiasaan memiliki pengaruh kuat terhadap niat belanja online. Namun, metode COD tidak terbukti signifikan dalam meningkatkan niat tersebut meskipun dipilih karena kenyamanan. Ini menunjukkan bahwa ada variabel lain yang mungkin lebih berperan. Selanjutnya itu kesimpulannya, satu, faktor pendorong pengaruh signifikan ke COD dan niat perilaku. 2. COD tidak berpengaruh signifikan ke niat. Yang ketiga, tidak ada mediasi signifikan dari COD. Sarannya itu, Shopee disarankan meningkatkan kemudahan akses UI atau UX, segmentasi sosial, dan evaluasi kembali biaya penanganan COD agar lebih komparatif dan sesuai visi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.